Halo teman-teman semua, jadi kita baru saja menyaksikan laga El Clasico di babak final Piala Super Spanyol dan Barcelona itu berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2. Nah ini tuh sebenarnya sesuai dengan prediksi gue pada video sebelumnya gitu, karena gue sempat memprediksi bahwa skornya bakal 3-2 tapi untuk kemenangan Real Madrid. Namun sayang sekali pada pertandingan kali ini itu berhasil dimenangkan oleh Barcelona dengan skor tipis 3-2. Jadi selamat untuk Barcelona yang berhasil meraih trofi ke-16 mereka di Piala Super Spanyol. Jadi pada pertandingan kali ini tuh di babak pertama itu berjalan cukup intens dengan 4 gol yang berhasil diciptakan dari masing-masing tim. Nah dari 4 gol itu, 3 gol di babak pertama itu tercipta di menit-menit akhir pertambahan waktu. Dan ya sepanjang jalannya pertandingan Barcelona tuh berhasil menguasai bola dengan menerapkan sistem high defensive line dengan ball possession sekitar 68%. Nah dari pertandingan ini ada begitu banyak hal yang pengen gue bahas tentunya. Tapi kita mulai dari lini pertahanan dulu. Jadi seperti yang gue udah katakan sebelumnya bahwa cederanya Eder Militao itu sangat berdampak pada tim, terutama pada lini pertahanan. Di pertandingan kali ini tidak tersedianya beberapa back tengah seperti Militao dan Rudiger itu memaksa Xabi Alonso untuk menaruh Tchouaméni di posisi back tengah yang notabene-nya sebagai gelandang. Dan kita sudah menyaksikan sendiri betapa buruknya pertahanan Real Madrid ketika Tchouaméni itu ditaruh di posisi back tengah. 2 gol pertama Barca di babak pertama itu bisa dibilang karena kurangnya kualitas Tchouaméni di posisi back tengah. Di gol pertama Rapinya itu duel dengan Tchouaméni dan berhasil meraih gol. Kemudian gol kedua Barca itu berhasil diraih oleh Robert Lewandowski akibat Tchouaméni itu gagal memblok bola dari umpan Pedri dan juga dia salah membaca pergerakan dari Lewandowski. Jadi pada pertandingan kali ini tuh kita benar-benar kurang dari segi lini pertahanan. Nah selain dari segi lini pertahanan, kita juga memiliki kekurangan dari lini tengah gitu. Dengan ditaruhnya Tchouaméni di posisi back tengah, itu juga menyebabkan kurangnya pemain yang bisa menghalau ataupun memblok umpan dari pemain-pemain Barcelona. Nah selain itu, lini tengah kita itu juga minim gelandang yang mempunyai kreativitas untuk mengatur tempo permainan, sehingga ini membuat Barcelona yang menggunakan sistem high defensive line ataupun garis pertahanan tinggi itu semakin perkasa dengan high pressing. Dan itu terlihat dari banyaknya salah umpan yang dilakukan para pemain Madrid selama pertandingan, terus juga kurangnya gelandang yang dapat menjemput bola pada saat pemain Barcelona itu melakukan pressing atau menekan ke arah pemain Madrid. Dan kondisi lini tengah itu juga diperparah setelah Valverde itu ditarik keluar oleh Xabi Alonso karena cedera. Nah untuk lini depan kita sendiri ya sebenarnya komposisi Vini, Gonzalo dan Rodrigo itu menurut gua sebenarnya cukup bagus. Apalagi Vini telah kembali berhasil menemukan permainan dan berhasil menciptakan gol solo spektakuler dari tengah lapangan setelah 19 pertandingan tanpa gol. Namun sayangnya, Vini itu harus ditarik keluar pada menit 80-an setelah mengalami kram pada kakinya. Nah, selain dari buruknya lini pertahanan dan lini tengah kita, menurut gua salah satu faktor yang menjadi penyebab kekalahan kita itu karena telatnya memasukkan Kylian Mbappe. Nah, menurut gua, seperti yang gua udah katakan sebelumnya bahwa pemain yang memiliki kecepatan tinggi itu sangat efektif untuk melawan tim yang menerapkan sistem high defensive line ataupun garis pertahanan tinggi untuk melakukan serangan balik cepat melalui umpan crossing dari tengah lapangan. Dan sebenarnya di pertandingan kali ini tuh peluang seperti ini beberapa kali berhasil didapatkan oleh Vinicius dan Gonzalo. Namun sayangnya Vini dan Gonzalo Garcia itu gagal memanfaatkan peluang pada saat mereka duel dengan Joan Garcia di depan gawang. Nah, mengapa gue mengatakan bahwa Mbappe itu telah dimasukkan? Karena Mbappe itu dimasukkan pada saat waktu tersisa 15 menit dan pada saat Rapinya itu mencetak gol ketiga untuk Barcelona. Jadi setelah Barcelona mencetak gol ketiga melalui Rapinya, mereka langsung mengubah permainan yang tadinya itu masih bermain terbuka, itu langsung bermain bertahan. Dan itu dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa pemain di lini depan Barcelona seperti Rapinya dan beberapa pemain depan lainnya. Jadi sayang sekali Mbappe itu nggak sempat mendapatkan permainan terbuka dan high press dari Barcelona setelah mereka mendapatkan gol ketiga mereka. Gue berharap dari pertandingan ini sih ini bisa menjadi
pelajaran yang sangat berharga bagi manajemen kepelatihan Xabi Alonso dan mengevaluasi pertandingan kali ini dan bersiap untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, terutama di La Liga dan di Liga Champions gitu. Gue juga berharap dari pertandingan ini Presiden Real Madrid Opa Perez ataupun Florentino Perez itu menyadari bahwa kita benar-benar butuh bek tangguh dan gelandang kreatif yang dapat mengatur tempo permainan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kemenangan, dan faktor yang gue sebutkan tersebut itu berdasarkan opini pribadi gue. Jadi kalau kalian gak setuju dengan opini gue, ya gak apa-apa sih sebenarnya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi, selamat untuk Barcelona yang berhasil meraih gelar ke-16 mereka di Piala Super Spanyol. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.